Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Gusiana SM, biasa dipanggil Yoga. Saya merupakan mahasiswa semester 8, Prodi Akuntansi di Universitas Mandiri. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai kualitas laporan keuangan pada koperasi. Kita lihat mengenai latar belakangnya, apa sih itu koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Itu dilihat berdasarkan latar belakangnya dari definisi apa itu koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Kemudian, apakah koperasi itu memiliki fungsi? Nah, terdapat 4 fungsi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, yaitu pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi. Nah, itu berdasarkan fungsi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4. Kemudian, koperasi itu memiliki tujuan nggak sih? Which is, koperasi itu memiliki tujuan. Nah, tujuan itu apa aja sih? Tujuan koperasi yang pertama yaitu menaikkan taraf ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi salah satu pilar perekonomian negara. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang lebih tinggi. Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang lebih terjangkau. Yang ketujuh, memberi bantuan pinjaman modal bagi UMKM. Nah, dilihat dari latar belakangnya, berdasarkan tujuan koperasi, yaitu pada intinya, koperasi itu ingin memajukan ekonomi masyarakat untuk lebih baik lagi. Nah, sekarang kita lihat latar belakang mengenai laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI tahun 2009, bahwasannya laporan keuangan merupakan objek dari analisis terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu sebuah informasi yang berguna bagi pemangku keputusan atau stakeholder untuk mengambil keputusan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kita lihat tujuan laporan keuangannya itu apa. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengembalian keputusan ekonomi. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwasannya ya tujuan laporan keuangan itu untuk adanya suatu informasi bagi perusahaan, bagi pemangku keputusan, apakah laporan keuangan itu goals-nya itu seperti apa suatu perusahaan itu dari segi laporan keuangannya. Nah, kita lihat jenis-jenis laporan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berada di koperasi. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada laporan keuangan raca, ada laporan catatan atas laporan keuangan atau LCALK, dan laporan perhitungan hasil usaha.
Dalam pedoman umum, akuntansi koperasi ini juga harus dilengkapi dengan komponen laporan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP, yaitu sebagai berikut. Nah, ini menurut SAK ETAP-nya itu bahwasannya laporan koperasi itu harus ada laporan perubahan ekuitas atau modal, kemudian laporan arus kas. Tadi sudah dijelaskan latar belakang koperasi seperti apa, latar belakang laporan keuangan itu untuk apa, tujuannya untuk apa. Nah, sekarang ada nggak sih sangkut pautnya laporan keuangan terhadap koperasi, Il? Otomatis ada, karena koperasi itu merupakan suatu organisasi atau badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau perseorangan untuk yang bertujuannya tadi untuk memajukan taraf hidup masyarakat agar ekonominya lebih baik. Nah, apa aja sih perkembangan koperasi saat ini? Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Salah satu masalah usaha koperasi yaitu masih terdapat koperasi yang manajer dan karyawannya belum memenuhi harapan. Di antara mereka ada yang belum dapat bekerja secara profesional sesuai dengan peranan dan tugas koperasi yang telah ditetapkan. Masih ada administrasi koperasi yang belum menggunakan prinsip-prinsip pembukuan dengan baik. Itu menurut Sitepu dan Hashim tahun 2018 mengenai perkembangan koperasi pada saat ini. Nah, kemudian laporan keuangan menurut SAK ETAP itu apa sih? Nah, laporan keuangan menurut SAK ETAP khususnya di koperasi itu pasti SAK ETAP itu menjadi acuannya. Dapat dikatakan bahwasannya laporan keuangan koperasi ini mengacu pada pedoman umum akuntansi koperasi sektor real yang menyatakan bahwa koperasi sektor real yang tidak mempunyai akuntabilitas publik, laporan keuangan koperasi harus mengacu pada SAK ETAP yang ada untuk mengingat penggunaan laporan keuangan digunakan untuk berbagai kalangan. Penyusunan laporan keuangan koperasi mengacu pada SAK ETAP yang merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberikan kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. Jadi acuannya koperasi itu ya ke SAK ETAP. Buat apa sih? Ya untuk acuannya itu lebih, kenapa harus SAK ETAP? Karena lebih fleksibel. Dilihat di sini menciptakan fleksibilitas dalam penerapan dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. Itu menurut IAI tahun 2016. Nah, dilihat dari sekarang kita lihat berdasarkan sudut pandang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam kenyataannya masih banyak laporan keuangan koperasi yang belum berkualitas dikarenakan penyusunan laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini terlihat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di beberapa koperasi di Indonesia. Masih banyak koperasi di Indonesia yang belum menggunakan SAK ETAP yang sesuai dengan ketentuan. Penyusunan laporan keuangan belum dilaksanakan secara benar dan utuh serta tidak memenuhi kinerja kelengkapan dalam kualifikasi laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP meliputi neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itu menurut Peraturan Menteri KUMKM RI. Sebagaimana dikatakan bahwa hal yang membuat koperasi memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP adalah karena minimnya pengetahuan mengenai SAK ETAP itu sendiri dan kurangnya kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang salah satunya dapat dilihat dari pemahaman akuntansi. Itu berdasarkan permasalahan-permasalahannya. Otomatis dalam permasalahan pasti ada faktor mempengaruhi atau apa sih yang mempengaruhi timbulnya masalah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi menurut Ayu et al. Tahun 2021 meliputi sumber daya manusia, pengendalian internal akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengalaman kerja, pemahaman akuntansi, pengaruh stres kerja, tingkat pendidikan, budaya etis organisasi. Faktor utama yang mempengaruhi adalah pengendalian internal akuntansi, di mana koperasi sebaiknya memberikan pemahaman akuntansi dan meningkatkan pengendalian internal agar kualitas laporan keuangan tidak akan terjadi kecurangan pada koperasi. Itu berdasarkan faktor pengaruhnya. Jadi dilihat dari SDM-nya juga belum paham mengenai SAK etap, tingkat pendidikannya. Jadi kuantitasnya ada tapi kualitasnya belum ada. Solusinya seperti apa? Laporan keuangan yang berkualitas merupakan informasi keuangan yang relevan dan mempresentasi secara tepat apa yang dipresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding, terverifikasi, tepat waktu, dan terpaham, menurut IAI tahun 2016. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama, yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Jadi, kesimpulannya, kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK etap di Indonesia harus berada pada kategori baik. Artinya bahwa sebagian besar laporan keuangan koperasi berbasis SAK etap yang dihasilkan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan, disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, bebas dari kesalahan, material dan disajikan dengan jujur dan netral, serta dapat dibandingkan dan dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK etap. Itu kesimpulannya. Jadi kuantitas oke udah ada, pegawai SDM udah ada. Nah, kualitasnya diperbaiki. Harus seperti apa kualitasnya diperbaiki? Bolehlah diikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan, diberikan petunjuk-petunjuk yang benar seperti apa agar yang saya katakan sebelumnya, agar kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK etap di Indonesia harus berada pada kategori baik. Seperti itu. Mungkin itu materi pada hari ini, materi yang disampaikan oleh saya mengenai kualitas laporan keuangan pada koperasi. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, maupun sikap saya yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.